Cek 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas jaringan komputer di program studi teknik informatika. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, pada sesi perkuliahan kali ini, kita akan memperbandingkan mekanisme kerja dari dua buah perangkat jaringan, yaitu hub dan access point. Nah, ini merupakan follow-up atau tindak lanjut dari sesi perkuliahan sebelumnya, di mana kita pernah memperbandingkan mekanisme kerja antara hub dengan switch. Nah, bagi kalian yang masih awam tentang perbedaan cara kerja atau mekanisme kerja antara hub dengan switch, ada baiknya kalian untuk merefer video sebelumnya terlebih dahulu. Karena materi yang disampaikan dalam sesi perkuliahan kali ini merupakan materi lanjutan dari materi bahasan yang pernah kita pelajari sebelumnya terkait perbedaan mekanisme kerja antara hub dengan switch. Nah, di sini untuk menghemat waktu, saya sudah mempersiapkan sebuah topologi sederhana. Yang berbeda di sini saya menggunakan perangkat laptop, ya, tetapi sama aja sebenarnya. Kalau kalian mau menggunakan perangkat PC juga boleh-boleh saja, tidak ada perbedaannya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan sebuah hub. Untuk laptop sendiri, ya, sudah saya konfigurasi dengan IP address di sini. Bisa kita lihat ya. Saya buka dulu di sini IP configuration. IP untuk laptop pertama adalah 192.168.1.1/24, ya, atau subnet masknya adalah 255.255.2550. Lalu untuk laptop kedua, ya, IP address-nya adalah 192.168.1.2/24 juga. Lalu untuk laptop ketiga, IP address-nya adalah 192.168.1.3/24 juga. Dan untuk laptop keempat, ya, IP address-nya adalah 192.168.1.4/24 juga. Dan keempat perangkat laptop ini kita hubungkan ke hub dengan menggunakan kabel copper atau kabel straight through di sini. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba merefresh dulu pemahaman kita terkait dengan bagaimana mekanisme kerja dari sebuah perangkat hub. Dari sesi perkuliahan sebelumnya, kita tahu bahwa hub itu termasuk perangkat layer 1, ya, atau physical layer. Dan hub tidak mengenali yang namanya pengalamatan. Hub tidak mengenali IP address, hub juga tidak mengenali MAC address. Nah, di sini kita akan coba masuk ke mode simulation dulu, ya. Lalu kita akan coba mensimulasikan proses pengiriman data dari laptop 1 ke laptop 3. Oke, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Di sini pada bagian event list, saya sudah melakukan filtering, di mana yang mau saya amati hanya ICMP saja, ya, atau ICMP atau paket ping saja. Nah, kita coba simulasikan di sini bagaimana perjalanan dari paket ping yang dikirimkan dari laptop 1 ke laptop 3. Ya, kita coba play dulu, ya. Pertama-tama laptop 1 akan mengirimkan paket ping-nya yang jelas ke hub. Ya, di sini bisa kita lihat dikirim ke hub. Lalu berikutnya paket ping tersebut akan diteruskan oleh hub ke semua perangkat lain kecuali perangkat pengirimnya. Nah, ini penting sekali nih guys, ya, saya ulangi sekali lagi. Hub itu perangkat layer 1 dan dia benar-benar perangkat yang tidak mengenal pengalamatan. Suatu perangkat hub, sewaktu dia menerima paket data dari suatu port tertentu, dia akan meneruskannya ke semua port yang lain kecuali port pengirimnya. Ya, artinya di sini laptop 2, laptop 3, dan laptop 4 akan menerima paket ping tersebut. Tetapi di sini laptop 1 sebagai pengirim dia tidak akan menerima paket ping yang dia kirimkan. Lalu berikutnya, karena laptop 2 dan laptop 4 bukan perangkat tujuan, maka mereka, ya, walaupun dikirimi paket ping, mereka akan mendrop paket pingnya. Sedangkan untuk laptop 3, karena laptop 3 merupakan laptop tujuan atau perangkat tujuan, maka laptop 3 akan memberikan pesan balasan. Ya, di sini bisa kita lihat laptop 3 melakukan reply, ya, atau memberikan pesan balasan yang dikirimkan ke perangkat hub. Lalu kembali di sini, perangkat hub setelah menerima sebuah paket data dari satu port tertentu, maka yang akan dilakukan adalah dia akan meneruskan ke port-port yang lain, ya, kecuali port pengirimnya. Nah, di sini berarti hub akan meneruskan paket ping balasan ke laptop 1, laptop 2, dan laptop 4. Laptop 3 tidak dikirimi, ya, karena laptop 3 di sini sebagai laptop yang mengirimkan pesan balasan tadi.
Lalu untuk laptop 2 dan laptop 4, karena keduanya bukan perangkat tujuan, maka mereka setelah menerima paket pingnya, mereka akan mendrop paket ping tersebut. Sedangkan pada laptop 1, karena dia adalah tujuannya, ya, maka dia akan menerima paket ping tersebut. Nah, itu lebih kurang simulasi yang bisa kita lakukan terkait dengan mekanisme kerja dari perangkat hub. Harapannya bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan kembali ke real-time mode dulu, dan kita akan lihat bagaimana cara kerja dari perangkat wireless, atau lebih tepatnya di sini adalah dari perangkat access point atau wireless access point. Di sini kita akan pilih dulu bagian network devices, ya, lalu kita akan pilih ke bagian wireless devices. Di sini kita akan pilih yang APPT, ya, atau access point packet tracer, ya, ini merupakan access point paling sederhana yang ada di dalam Cisco Packet Tracer. Lalu berikutnya kita akan putus semua koneksi kabelnya. Ya, kita pilih bagian yang delete di sini. Dan kita putus semua koneksi kabelnya. Oke, lalu kita geser dulu hubnya. Yang kita tidak mau pakai hub lagi, tetapi kita akan gunakan access point di sini. Nah, pertama-tama kita akan coba konfigurasi dulu access point-nya. Ya. Kita pilih bagian config di sini. Lalu kita pilih port 0. Ya. Port 0 ini adalah untuk yang physical port-nya. Dan ada juga port 1. Ya, port 1 ini adalah untuk wireless port-nya. Nah, di sini hal yang harus kita konfigurasi adalah SSID. Ya, SSID ini semacam identifier untuk access point kita. Sehingga kalau kita punya perangkat wireless yang mau terhubung dengan access point ini, perangkat wireless ini harus menspesifikasikan SSID-nya. Oke. Nah, di sini untuk SSID kita beri nama saja, SSID-nya adalah JARCOM. Ya. Lalu kalau mau, ya, kalian juga bisa menyertakan authentication atau password untuk melakukan koneksi ke SSID ini. Tetapi untuk sesi perkuliahan kali ini, saya akan demokan yang tanpa menyertakan authentication. Ya, ini untuk menyederhanakan proses saja. Di sini SSID-nya JARCOM tanpa authentication. Saya close dulu. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana perangkat laptop ini bisa terhubung secara wireless dengan access point kita. Caranya, kita pilih laptop dulu. Ya. Lalu pada bagian config di sini, ya, bisa kita lihat network interface yang dimiliki oleh laptop kita ini hanya ada dua, yaitu Fast Ethernet dan juga Bluetooth. Artinya laptop kita ini belum memiliki modul untuk wireless. Oleh karenanya, ya, kita perlu menyertakan modul wirelessnya. Caranya, kita tinggal masuk ke bagian physical dulu di sini. Ya, kita scroll down. Ini adalah fisik dari laptop kita. Nah, secara fisik, ya, laptop kita ini hanya memiliki network interface yang berbasis kabel. Nah, untuk mengubahnya menjadi berbasis wireless di sini, caranya adalah kita matikan dulu saja laptopnya dengan menekan tombol di sini, lalu kita lepas, ya, modul kabelnya, dan kita menyertakan modul wirelessnya di sini. Oke. Nah, modul wireless ini juga bisa kita peroleh dari sini nih, guys. Ya, di sini, lalu kita pasang di sini. Yang perlu kita ingat di sini adalah kondisi laptopnya harus dalam kondisi off dulu, ya. Kalau laptopnya dalam kondisi on, ya, kita tidak bisa melepas ataupun memasang. Ya, di sini kalau kita lihat, ya, di sini ada pesan error, ya, cannot remove a module when the power is on. Oke, jadi pastikan kondisinya off dulu, lalu kita ganti modul Fast Ethernet-nya menjadi modul wireless di sini. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita tinggal menuju ke bagian desktop saja, lalu kita tinggal pilih bagian yang PC wireless di sini. Nah, pada bagian PC wireless, kita pilih bagian yang connect di sini. Lalu kita pilih tombol refresh di sini. Ya. Sewaktu kita memilih tombol refresh, maka laptop kita akan mencari SSID yang tersedia di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, ada SSID yang namanya adalah JARCOM. Lalu kita pilih connect. Nah, begitu kita pilih connect, sudah langsung terhubung nih, guys, ya, dengan access point kita. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya prosesnya? Nah, hanya saja di sini access point yang kita miliki tidak memiliki DHCP. Ya, artinya access point ini tidak bisa memberikan IP secara dynamic. Mau nggak mau kita harus konfigurasi IP-nya secara manual. Kita close dulu di sini, lalu kita pilih bagian IP configurations, ya. Di sini kita set static IP saja. Kita set IP-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Lalu subnet masknya menggunakan yang default, yaitu 255.255.2550. Ya, ini adalah default untuk kelas C. Kita close lagi. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama untuk laptop 2, 3, dan 4. Ya, pada laptop 2 di sini kita pilih yang bagian physical dulu. Jangan lupa untuk mematikan laptopnya. Kita lepas dulu modul Fast Ethernet-nya.
Dan modul fast Ethernet ini kita gantikan dengan wireless. Lalu kita nyalakan kembali laptopnya di sini. Lalu berikutnya pada bagian desktop, kita pilih bagian PC wireless, ya. Kita scroll down dulu ke bawah, pilih bagian connect di sini. Lalu kita refresh, ya. Kita akan mencari SSID yang berada di sekitar kita. Kelihatan ya, Jarcom di sini. Kita pilih, lalu kita pilih connect. Lalu selepas itu, ya kita close dulu yang di sini. Kita set IP-nya secara statik di sini. Oke, di sini IP-nya adalah 192.168.1.2. Oke, subnet mask-nya menggunakan 255.255.255.250 saja, atau subnet mask default untuk kelas C. Kita close. Lalu untuk laptop ketiga, ya, kita masuk ke bagian fisikal dulu. Kita matikan dulu laptopnya, kita lepas fast Ethernet-nya, lalu kita hubungkan atau kita pasangkan modul wireless-nya. Nyalakan kembali laptopnya, lalu kita menuju ke bagian desktop. Nah, di sini kalau mau lebih cepat prosesnya, ya kita bisa langsung saja menuju ke bagian config. Ya. Pada bagian config kita pilih wireless. Nah, di sini SSID-nya bisa kita langsung ketikkan di sini, ya, Jarcom. Oke. Nah, begitu kita ketikkan Jarcom, lalu kita pilih ke bagian desktop, ya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal set saja IP-nya. Nah, ini ya, secara otomatis sudah terhubung di sini, ya. Lalu langkah berikutnya, di bagian desktop, IP address, di sini kita pilih bagian yang static, lalu kita set IP address-nya. 192.168.1.3 di sini. Oke, subnet mask-nya menggunakan yang /24. Oke, kita close lagi di sini. Lalu terakhir untuk laptop keempat, ya, untuk laptop keempat, bagian physical di sini, kita matikan dulu laptopnya. Lalu kita lepas fast Ethernet interface-nya, lalu kita gantikan dengan modul wireless Ethernet. Nyalakan kembali, masuk ke bagian config di sini, ya, pilih wireless, lalu SSID-nya kita set secara manual yaitu Jarcom. Kalau sudah, kita masuk ke bagian desktop, ya, bagian IP configuration-nya kita set secara statik di sini. IP-nya kita beri 192.168.1.4 dengan subnet mask default. Close. Nah, seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian simulation mode atau mode simulasi, dan kita akan simulasikan proses pengiriman paket ping dari laptop 1 ke laptop 3, ya. Nah, di sini kita tinggal tekan tombol next saja di sini, ya. Pertama-tama laptop 1 ya akan mengenerate sebuah paket ping. Lalu berikutnya paket ping tersebut akan diteruskan oleh laptop 1 ke access point-nya, ya, dikirimkan secara langsung ke access point. Langkah berikutnya yang kita lihat di sini, access point akan meneruskan paket ping tersebut ke semua perangkat yang berada dalam jangkauannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah access point akan mengirimkan paket ping atau meneruskan paket ping ke semua perangkat yang berada dalam jangkauannya. Dan itu juga termasuk perangkat pengirim. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Tadi kan paket pingnya dari laptop 1 untuk laptop 3. Tetapi laptop 1 juga akan kembali dikirimi paket ping yang dia kirimkan tadi. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara cara kerja dari hub dengan access point. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat nih guys, kenapa perangkat wireless itu selalu lebih lamban bila dibandingkan dengan perangkat yang berbasis kabel. Ya, salah satu permasalahannya adalah seperti ini nih, ya. Karena dalam perangkat wireless, perangkat pengirim juga akan secara otomatis dikirimi paket yang dia kirimkan tadi. Dan ini bisa dipahami. Kenapa? Karena dalam perangkat wireless, medium yang digunakan untuk transmisi data adalah udara. Analoginya seperti sewaktu kita berbicara. Ya, semisal ketika kita berbicara dengan teman kita. Ya, karena sewaktu kita berbicara kan kita menggunakan suara nih. Artinya media transmisi dari suara kita juga udara. Nah, sewaktu kita berkomunikasi dengan teman kita, maka setiap kata-kata yang kita ucapkan itu juga kan secara otomatis bisa kita dengar. Nah, di sini berarti pihak yang menyampaikan pesan, ya, dalam hal ini adalah pesan yang disampaikan secara lisan atau yang berbicara, pihak tersebut juga akan mendengar pesan lisan yang disampaikan oleh dirinya. Ya, bisa dipahami ya. Kenapa? Karena pesan tersebut ditransmisikan lewat udara. Nah, kondisi serupa ini juga dialami pada access point atau pada komunikasi jaringan komputer wireless. Oke, harapannya bisa dipahami ya guys. Nah, di sini
Karena laptop 1, laptop 2, dan laptop 4 bukanlah laptop tujuan, ya, maka mereka akan mendrop paket yang dikirimnya tadi. Ya, sedangkan laptop 3 karena dia adalah laptop tujuan, maka laptop 3 akan siap-siap untuk memberikan pesan balasan. Pesan balasannya dikirimkan ke access point, dan access point juga akan menyebarkan pesan tersebut ke semua perangkat lain, termasuk laptop 3, ya, sebagai pengirim pesan balasan tadi. Nah, lebih kurang semacam ini nih, simulasi terkait perbedaan mekanisme kerja antara hub dengan access point. Nah, harapannya simulasi ini dapat memperdalam pemahaman kalian terkait mekanisme kerja dari perangkat jaringan. Nah, sampai dengan sesi perkuliahan kita kali ini, setidaknya kita sudah mengulas mekanisme kerja dari 3 perangkat jaringan yang berbeda, yaitu hub, switch, dan kali ini adalah access point. Demikian sesi perkuliahan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan juga bisa dinikmati dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.